Pada episode sebelumnya berakhir dengan flashback misteri kematian Pal yang tragis yang belum terungkap penyebab kematiannya dan tim bunga berada di TKP. Cerita berlanjut ke episode 7 yang menampilkan kelanjutan flashback kematian Pal. Sepertinya Pal terlibat perkelahian dengan anggota tim bunga. Karena tim bunga terlihat sangat panik dan bingung harus bagaimana. Baju Min juga tampak berlumuran darah. Kemudian datanglah petugas polisi setelah ditelepon oleh Wan Wan. Min segera menutupi darah tersebut dengan mengenakan jaket yang diberi Wan Wan. Tim bunga memberikan pernyataan pada polisi bahwa Pal bunuh diri. Kembali ke masa kini. Usai tidur bersama, Pete bangun dengan senyum bahagianya. Ia pun memeluk Min, akan tetapi Min malah meminta Pete untuk melupakan kejadian semalam dan berpura-pura tidak terjadi apapun. Pete merasa telah dipermainkan dan tidak dihargai oleh Min. Namun Min malah balik bertanya pada Pete. Min kemudian menunjukkan foto Pete dan Pal yang tidur bersama. Foto itu diperolehnya dari hard disk spray. Hal ini membuatnya kecewa dengan Pete. Pete lalu membela diri. Ia tidak tahu jika Pal adalah teman dari tim bunga. Selama ini, Min tahu bahwa dirinya telah tidur bersama dengan banyak wanita dan Min menerimanya. Ia bingung mengapa Min marah padanya setelah tahu bahwa Pal adalah salah satu dari wanita yang ditidurinya. Namun bagi Min, Pal adalah perusahaan kehidupan tim bunga yang sekarang setiap melihat wajah Pete, ia akan melihat wajah Pal yang sangat dibencinya. Pete berkata semua itu adalah masa lalu yang tentunya tidak bisa diubah olehnya. Scene kemudian berganti, masa lalu Wan Wan terkuak. Setelah ayahnya meninggal karena bunuh diri, wasiat terakhir ayahnya pun dibacakan oleh pengacara kepercayaan sang ayah. Semua aset kekayaan diwariskan kepada Wan Wan dan Win. Tentu saja hal ini membuat saudara dari ayahnya dan ibu Wan Wan murka karena mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun. Wan Wan dan adiknya hanya bisa menangis ketika ibu mereka murka dengan melempar barang-barang antik kesayangan sang ayah. Kembali ke masa kini, Wan Wan berjanji akan mengabulkan apapun keinginan ibunya, asalkan sang ibu menyerahkan hak perwalian Win padanya dan keluar dari rumah itu untuk selamanya, tanpa boleh kembali lagi. Sedangkan Canon, sewaktu ia ingin membeli barang yang berhubungan dengan hobi balapnya, kartu kredit miliknya diblokir. Semua akibat dari perselingkuhannya dengan Wan Wan yang diketahui oleh neneknya. Min begitu dekat dan disayang oleh neneknya Canon. Canon akhirnya membuat kegaduhan di tempat kerja Min dengan melempar semua barang pemberian Min sewaktu mereka berpacaran. Tidak sampai di situ, ia memaki Min dengan kata kotor. Kegaduhan tersebut mencuri perhatian para karyawan lainnya. Di sisi lain, Mei tampak bersedih usai menerima kekerasan seksual dari Wi. Sambil menangis memeluk foto ibunya yang telah meninggal, ia teringat dengan masa kecilnya ketika dirinya hampir dilecehkan oleh pamannya. Lalu, Saras datang mengunjunginya dengan membawa koper. Betapa terkejutnya Sarah saat melihat keadaan sahabatnya. Sebenarnya Saras datang untuk berpamitan pada Mei. Ia berencana kabur ke Hong Kong untuk sementara waktu sampai keadaan tenang karena Nat mulai sadar dari komanya. Tapi saat melihat keadaan sahabatnya, ia memutuskan menunda kepergiannya.
Mei sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Saras, mereka pun berpelukan. 但是กูไม่มีมึงกูจะอยู่ยังไงวะ Dengan ditemani Saras, Mei pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Wei. Namun polisi malah meledeknya. Mei pun pergi. Lalu terdengar suara Wei yang sedang berbicara pada polisi. Ternyata Wei memiliki koneksi dengan kepolisian. Ia meminta bantuan polisi atas tuduhan palsu Mei yang ditujukan kepadanya. Hal itu membuat Mei putus asa. Mei pun memutuskan ikut kabur bersama Saras ke Hong Kong. Keduanya berjanji bertemu kembali dan pergi pada malam hari. Akan tetapi, seorang wanita bernama An mendatangi dirinya. Ia mengaku menjadi korban bosnya, Wei, sama seperti yang terjadi pada Mei. แบบเดียวเหมือนที่คุณโดนค่ะ An kemudian mengajak Mei bersama dengan korban lainnya melaporkan Wei. Dengan begitu, semua orang akan percaya pada mereka. Mei dan Saras akhirnya bertemu kembali. Keduanya membatalkan rencana mereka pergi ke Hong Kong. Esok harinya, Saras menghadiri pesta ulang tahun yayasan milik neneknya dengan mengenakan gaun yang diberikan sang nenek. Ia datang bersama dengan Mei. Saras berpikir akan meminta bantuan pada yayasan neneknya yang dikenal membantu anak dan wanita korban kekerasan. Dengan senyum sumringah di wajahnya, Saras berharap bahwa neneknya telah berubah dan akan menerimanya sebagai cucunya. เนี่ยเขาสั่งตัดชุดให้กูมางานนี้เขาอาจจะยอมเปลี่ยนใจแล้วก็ยอมรับกูเป็นหลานเขาก็ได้ Namun harapannya pupus saat neneknya dicecar pertanyaan oleh wartawan yang memicu kemarahan sang nenek terhadapnya. คุณหญิงพิการดา มีลูกนอกสมรสอีกคน ที่คุณหญิงรังเกียจและไม่อนุญาตให้ใช้น้ำ Saras dituduh telah memberitahu wartawan tujuannya agar diakui sebagai cucu oleh neneknya. Jika reputasi neneknya ternoda karena kesalahannya, sang nenek mengancam akan bersikap tegas padanya dan ibunya. แม่ตัวเองได้เลย Episode 7 berakhir dengan Letnan Chong memberi kabar buruk, namun bagi Saras adalah kabar baik, yaitu Nat telah meninggal dunia.